Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi ilmu terkait dengan tata cara melakukan sholat sambil duduk. Karena setelah saya perhatikan Bapak Ibu, masih banyak di antara jemaah umroh ataupun jemaah haji yang belum menguasai ilmu tata cara melakukan sholat sambil duduk. Sehingga nggak jarang saya temukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kalau melakukan sholat sambil duduk, antara ruku dengan sujud itu hampir sama gitu loh. Ya, karena ruku dengan sujud, cara membungkukkan punggung, ini mohon diperhatikan ya. Ini sulit dibedakan loh Bapak Ibu. Nah di sini kadang jemaah umroh ini yang nggak menguasai masalah ilmunya, kadang hampir sama gitu loh. Satu contoh, rukunya misalkan seperti ini ya kan, hanya membungkukkan sedikit, kemudian sujudnya itu kan harus lebih rendah daripada ruku gitu loh. Nah ini kadang jemaah umroh dan jemaah haji di Masjid Nabawi ini ya, yang saya temukan itu hampir sama gitu loh. Ruku sama seperti ini, kemudian sujudnya ya seperti ini. Sehingga insya Allah melalui tayangan video kali ini, insya Allah saya akan memberikan bagaimana tata cara yang benar pada saat Bapak Ibu nanti ditakdirkan oleh Allah berada di dua tanah suci Mekah Madinah, terlebih pada saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti itu, Bu. Karena ini juga ada pertanyaan dari beberapa teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube yang pertanyaannya mohon diperhatikan seperti yang tertera di depan layar ini Bapak Ibu. Ini dari salah satu akun, nama akunnya bisa diperhatikan di depan sekali lagi, Sehasmah 6601. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah. Ternyata channel saya sudah menyebar di Malaysia ya. Mudah-mudahan bermanfaat video-video saya. Akan menunaikan ibadah umroh pada 14 HN Agustus ini, maksudnya mungkin ini pada tanggal 14 Agustus, mungkin begini ya, bisa diperhatikan, disebabkan sakit lutut dan tak boleh melipat lutut ketika duduk di antara dua sujud. Baik, saya sembahyang duduk di atas kerusi selepas tawaf, boleh tak saya sembahyang duduk bersila di makom Ibrahim jika tiada kerusi? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Barakallah. Semoga ini yang punya akun Sehasmah 6601 ini nanti bisa terjawab melalui video ini, insya Allah ya. Karena nanti insya Allah saya akan bahas beberapa praktek Bapak Ibu. Pertama, sholat sambil duduk, kemudian cara melakukan sholat bersila, kemudian nanti ada juga cara melakukan sholat dengan cara iftiros, tawarruk, kemudian ik'a, tarabbu, itu nanti ada. Tapi mungkin di sesi nanti yang berbeda ya, di part selanjutnya. Sekarang fokus ke sholat sambil duduk dulu Bapak Ibu. Mohon betul-betul diperhatikan. Baik, terkait dengan pertanyaan yang tadi yang sudah diajukan Bapak Ibu, saya langsung mempraktekkan sholat setelah tawaf ya. Setelah melakukan tawaf 7 kali putaran, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, jemaah umroh ataupun jemaah haji itu kan nggak sehat semua. Mesti ada yang tua, ada yang sepuh gitu kan. Ada yang juga pakai kursi roda. Sekalipun nggak sepuh juga banyak saya temukan mungkin kadang cedera ya kan, pernah kecelakaan atau apa. Intinya udzur syar'i lah ibaratnya seperti itu. Karena yang bisa merasakan itu yang akan melaksanakan ibadah sholat kita sendiri gitu kan. Kita mampu ndak gitu loh. Karena dalam syariat Islam Bapak Ibu, dalam ajaran agama Islam itu kita ketika melakukan sholat itu memang wajib berdiri. Itu kalau mampu. Ya, tapi
Ada pengecualian kalau kita uzur syar'i, misalnya kita sakit, ya kan, kita boleh sholat sambil duduk, kemudian boleh sambil bersila yang dinamakan dengan tarabbu, kemudian melakukan sholat dengan ik'a, kemudian kaki gitu kan, kaki di dibuat duduk itu ik'a namanya. Ada juga yang iftiras, itu nanti saya akan jelaskan semua. Nanti saya akan praktekkan. Pertama, sholat sunnah ba'da tawaf di belakang maqam Ibrahim. Karena tadi pertanyaannya, seumpama saya nggak mampu, apa boleh Ustadz? Sholat sambil duduk di kursi, atau mungkin tarobu, bersila, atau mungkin ngelonjor, ya kan, ik'a, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, mohon betul-betul diperhatikan. Nah, ini saya kan di sini ada kursi nih. Ya, mohon diperhatikan. Ini ada kursi seperti ini. Tapi kalau di Masjidil Haram, itu Bapak Ibu, bukan seperti ini kursinya, ini hanya contoh aja. Biasanya, ini bisa diperhatikan, kursi kalau di Masjidil Haram gambarnya seperti ini. Itu biasanya ada di antara jemaah umroh ataupun jemaah haji yang kadang wakaf juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin kebagian pahala sholat ketika di Masjidil Haram, jangan pernah menyepelekan kursi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya uang, beli di depan Masjidil Haram, ditaruh ya, ditempatkan, ada nih, seperti ini nih. Kalau di Masjidil Haram jadi digantung di situ atau ditaruh di dekat orang sholat, itu mesti digunakan. Nah, ketika kursi itu digunakan, mohon maaf ini saya akan membahas masalah pahala dulu. Ketika kursi itu digunakan untuk sholat, otomatis Bapak Ibu, otomatis ini akan kebagian pahalanya. Seperti itu. Jadi ta'alluq gitu loh. Apa ya, antara sesuatu yang menimbulkan pahala, ini kan namanya ta'alluq. Maksudnya, misalkan kita beli kursi untuk digunakan melakukan sholat, itu kan mengalir gitu loh, pahalanya tetap kita kebagian gitu loh Bapak Ibu. Sebaliknya kalau kita beli kursi untuk bermaksiat kepada Allah, kita juga akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Jadi saran dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah. Paling tidak beli nih 2 kursi, di mana di Masjid Nabawi, kemudian beli lagi 2 kursi taruh di Masjidil Haram. Enggak usah ditulis wakaf, enggak usah. Tapi kalau bisa ditulis pakai spidol wakaf gitu kan. Jadi taruh di situ, itu mesti digunakan Bapak Ibu. Yang pahalanya akan terus mengalir. Seperti itu. Baik. Sekarang saya langsung mempraktekkan, yaitu salat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat. Mohon diperhatikan. Niatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'da tawaf rok'ataini lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, ini juga sedikit masukan dari saya pada saat nanti udah melakukan tawaf 7 kali putaran, Bapak Ibu nggak usah sibuk-sibuk nyari pembimbingnya. Saya khawatir nanti pembimbingnya di depan, belum lagi kita dalam kondisi padat gitu kan, nyari-nyari pembimbingnya untuk cari tahu niatnya gitu. Cukup dilafazkan di lisan pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, niat saya sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat lillahi ta'ala. Sampun, itu sudah cukup Bapak Ibu. Paham ya? Kemudian takbiratul ihram. Mohon diperhatikan. Allahu Akbar. Nah, sholat sunnah ba'da tawaf itu nggak harus jahar, tidak harus tidak harus keras bacaannya, tapi saya akan melafazkan, mencontohkan dengan bacaan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iftitah dulu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini rakaat yang pertama. Mohon betul-betul diperhatikan. Kemudian setelah bacaan iftitah baru masuk ke bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sudah.
setelah bacaan Fatihah baru membaca surah dari Al-Quran. Yang dianjurkan itu membaca surah Al-Kafirun kalau hafal, tapi kalau tidak hafal cukup baca surah-surah yang lain, bisa Inna Anzalna, bisa Inna A'tayna, dan seterusnya. Tapi kalau bisa baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, itu sangat dianjurkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Itu rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu ruku, Allahu Akbar. Nah, cara rukuknya mohon diperhatikan cara rukuknya seperti ini. Jadi cukup sedikit aja membungkukkan pundak kita di sini nih ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu ruku. Kemudian bangun dari ruku ya kan. Nah, seperti ini mohon diperhatikan, dan sujud lagi. Nah, ulama berpendapat Bapak Ibu, ada dua pendapat. Ada yang ada yang mewajibkan ketika kita mampu gitu kan. Ketika kita mampu itu sujudnya langsung turun dari kursi. Mohon maaf. Begini, Allahu Akbar, kemudian sujud. Ya, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu kalau mampu. Tapi seandainya nggak mampu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi cukup lebih rendah ya, ketika kita membungkukkan pundak kita cukup lebih rendah daripada yang awal tadi. Kalau yang tadi rukuknya kan hanya sedikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ruku. Nah, ketika sujud ini lebih rendah begini nih. Nah, begini Bapak Ibu. Ini kalau pakai kursi loh ya. Mohon diperhatikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun. Nah, seperti ini, tegak lagi. Seakan-akan kita dalam posisi berdiri badan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini nih. Kemudian Allahu Akbar. Ini sudah masuk ke rakaat yang kedua. Ya. Nah, kenapa saya ulang-ulang Bapak Ibu? Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, antara ruku dengan sujud itu banyak sekali saya perhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sama gitu loh. Rukuknya begini, sujudnya juga begini. Jadi nggak ada perbedaan antara ruku dengan sujud. Ini loh yang saya maksud Bapak Ibu. Makanya ini sedikit masukan ilmu yang sangat penting pada saat Bapak Ibu nanti ditakdirkan oleh Allah berada di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekalipun misalnya ini ya, Bapak Ibu gak melakukan ibadah umroh, ketika Bapak Ibu udzur syar'i di rumah, di masjid-masjid yang lain, ini cukup bermanfaat. Video-video seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi rukuknya begini, ya kan? Rukuknya sedikit aja Bapak Ibu, kemudian sujudnya itu lebih rendah. Mohon maaf, lebih rendah seperti ini. Kemudian berdiri. Lanjut ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi nggak harus keras loh ya. Ini hanya saya memperjelas saja bacaannya. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rakaat yang kedua. Kalau yang pertama masih ingat ya? Cara membacanya yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Bapak Ibu nggak hafal, sekali lagi nggak harus baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, cukup baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah cukup. Paham? Ini rakaat yang kedua loh ya. Kemudian rukuk lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali cukup. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian sujud lebih rendah lagi seperti yang awal tadi saya sampaikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian berdiri seakan-akan posisi kita sedang sedang melakukan tasyahud ya. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Silahkan mau baca doa-doa yang Bapak Ibu hafal. Kemudian sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali. Kemudian begini lagi. Kemudian ini udah tasyahud akhir. Ya, udah tasyahud akhir nih. Langsung at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah dan seterusnya. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini praktek melakukan sholat sambil duduk. Jadi saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi tolong betul-betul diperhatikan supaya ibadah kita itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Karena ibadah sholat ini merupakan ibadah rukun Islam. Rukun Islam. Jangan gara-gara Bapak Ibu nanti misalnya ya kan, bisa berangkat umroh lalu melalaikan sholat karena masalah udur lah. Katakanlah masalah udur karena sakit. Aduh, saya kayaknya nggak bisa sholat, yang penting saya udah bisa umroh sampai Mekah Madinah. Jangan beranggapan seperti itu. Jadi mendingan Bapak Ibu itu kalau diibaratkan ya, mendingan Bapak Ibu itu nggak berangkat umroh kalau harus meninggalkan sholat. Nah, perlu saya tegaskan ini loh Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara bisa berangkat umroh Bapak Ibu lalu ngentengin sholat, melalaikan sholat, mengabaikan sholat gara-gara kita udzur gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di antara jemaah umroh, jemaah haji mesti ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Jangankan, mohon maaf, jangankan yang sepuh-sepuh yang usianya mungkin bisa 50 sampai 60 tahun. Kadang yang muda-muda aja Bapak Ibu udah loyo, kadang istilahnya cedera, sakit dan lain sebagainya, itu bisa terjadi loh gitu. Bisa melakukan ibadah sholat sambil duduk. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Nah, untuk part selanjutnya nanti insya Allah saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan sholat sambil bersila. Namanya tarabbu ya. Dalam bahasa fikih itu tarabbu. Jadi kita itu sholat sambil bersila. Tapi nanti di part selanjutnya. Intinya ini Bapak Ibu, tata cara seperti ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang udzur syar'i. Artinya nggak bisa melakukan sholat sambil berdiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan tayangan video singkat ini Bapak Ibu cukup bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwa minkum. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.